Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 itu ayat 31 sampai ayat 35 ya. Kita akan membacakan firman Tuhan ini. Oke. Perikop di atas Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang sangat mungkin kita hindari dalam hidup kita ya. Ini adalah temanya di dalam Alkitab itu adalah perintah baru ya. Kita akan bacakan saling bertanggapan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Silakan. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Silakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 kita bersama-sama, 1, 2. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Boleh tampilkan slide? Malam hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam perintah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang hidup dalam perintah Tuhan, ini satu tema yang gak bisa dilihat ya, gambarnya merah sebenarnya Bapak Ibu. Hidup di dalam perintah Tuhan, itu kata perintah ya. Kata perintah itu kita kalau namanya diperintah orang, kalau disuruh-suruh oleh orang, itu tidak enak Bapak Ibu ya. Bahkan banyak orang yang menghindar dari perintah. Amin. Kalau diperintahkan, apalagi misalnya nggak tahu ya, kita diperintah itu bisa diperintah baik dan bisa juga diperintah tidak baik. Yang namanya perintah berarti orang ingin kita melakukan apa yang menjadi keinginan orang lain, seperti itu. Makanya nama satu kalimat yang berbicara tentang perintah itu tidak senang, dan kita suka melakukan kalimat ini. Kita ingin biasanya tangan kita sampai bermain ya, gini ya. Kamu harus ini, harus ini, seperti itu ya. Tetapi kalau tunjuk kita, maka kan tangan itu kan gini kan, nunjuk orang kan. 1, 2, 3, nunjuk ke mana? Ke kita. Dan kita suka menunjuk hal-hal yang ingin kita lakukan, yang ingin kita dapatkan orang lain lakukan, seperti itu. Makanya malam hari ini Bapak Ibu, perikop di atas itu adalah perintah baru. Maka dua kalimat ini Bapak Ibu perhatikan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi konteksnya ini Bapak Ibu, ini peristiwa di mana sebentar lagi Yesus akan menghadapi penjalipan ya, seperti itu. Kemudian Yudas akan mengkhianati gurunya sendiri. Maka salah satu perintah yang Yesus ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu setelah mereka pergi, setelah Yudas pergi maksudnya, di situ Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalimat mengasihi, kira-kira pertanyaan Bapak Ibu, mudah enggak mengasihi? Mudah enggak mengasihi Bapak Ibu? Mudah enggak mengasihi? Sulit. Banyak orang di dalam kehidupan ini berbicara tentang kasih itu adalah sesuatu yang sulit. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini bukan bermaksud menggurui ya, bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi inilah perintah Tuhan kepada para murid pada waktu itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalimat ini jelas Bapak Ibu. Tuhan mau katakan kepada orang Kristen, mau orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, maka Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari kita saling mengasihi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, saling mengasihi ini adalah sesuatu yang sulit kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang taat itu pun kita sulit melakukannya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa tujuan khotbah saya. Ya, ini tadi tema Bapak Ibu. Tema itu adalah hidup dalam perintah Tuhan. Kemudian
saya akan memberikan tujuan khotbah. Yang pertama adalah jemaat itu memahami bahwa perintah utama dari Yesus itu adalah saling mengasihi, bukan perintah contoh. Dan yang kedua adalah di situ dikatakan jemaat menyadari bahwa kasih itu menjadi tanda orang yang benar-benar mengikut Kristus. Ini adalah tanda kasih. Kemudian yang ketiga adalah jemaat itu terdorong untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, gereja, dan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi ada 3 poin yang saya mau katakan kepada kita malam hari ini supaya kita hidup dalam perintah Tuhan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, hidup dalam perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, ya, sesuatu yang tidak gampang. Beberapa hari ini, semalam saya sudah beberapa kali chat beberapa hamba Tuhan, ya, beberapa hamba Tuhan. Saya katakan, kebetulan kemarin saya diberitahu oleh Pendeta Irwan, kalau bisa katanya kontak-kontak orang-orang yang ada di sekitar Paloh atau sekitar Sambas seperti itu, supaya bisa ikut KKR-nya Pendeta Stephen Tong, seperti itu, ya. Lalu saya chat beberapa orang, ada yang mengatakan jarak kami dari Sambas ke Singkawang itu katanya itu kurang lebih 3 jam. Jadi terasa jauh. Saya diam saja mendengar menerima balasan chat seperti itu, ya, 2 jam. Oke lah. Kemudian ada yang mengatakan kami sulit masalah transportasi. Transportasi itu katanya mungkin akan memakan biaya seperti ini. Saya juga diam. Nah, saya mau katakan kepada dalam hati, ya Bapak Ibu, saya tidak katakan ke dia, ya, saya nggak balas chat dia, tapi saya katakan dalam hati, seandainya dia bisa berpikir, ya, Pak Tong dengan tim itu datang dari Jakarta misalnya ke bandara itu macet luar biasa, kira-kira makan waktu berapa? Kemudian kalau saya merenungkan lagi dalam hati, naik pesawat 1 orang tiketnya berapa sih? Nah, kemudian kalau datang ke Singkawang, Bapak Ibu, berapa duit sih yang harus mereka keluarkan? Nah, seperti itu. Maka ketika mendapatkan satu kalimat di beberapa hamba Tuhan seperti itu, saya kadang-kadang ini, ya, berbicara tentang kasih ini. Kalau dia mengasihi Tuhan, ya, dalam arti saya mau katakan dia tidak akan mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi puji Tuhan, beberapa jemaat ada di tempat kita, boleh bersama-sama ikut besok, dan bagian dari mewakili kita bagi yang tidak bisa ikut, ya. Nah, tapi saya mau katakan kepada kita malam hari ini, tujuan khotbah saya adalah supaya memang hal ini kita capai dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama perintah Tuhan adalah hidup dalam kasih. Perhatikan, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus hidup dalam kasih. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan, Bapak Ibu. Jadi tindakan yang Yesus lakukan, Bapak Ibu bisa baca dalam Alkitab, ya. Ini gambar, ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Ini sering kita lakukan. Tetapi bukan hanya sebatas di sini, Bapak Ibu, tetapi juga misalnya berbicara tentang perintah Tuhan adalah hidup dalam kasih, itu adalah ini. Nah, ini yang sulit, Bapak Ibu. Saya katakan, mengampuni orang yang menyakiti kita, membantu orang yang membutuhkan, menguatkan saudara yang sedang mengalami kesulitan. Kasih ini adalah sesuatu yang yang mungkin kita dengarnya jelas, pemahaman kita jelas seperti itu, ya. Tetapi untuk melakukannya ini sulit. Untuk mengampuni, kemudian untuk apalagi membantu orang, kemudian untuk menguatkan saudara yang sedang percaya. Berbicara membantu, ya, biasanya begini. Misalnya kalau banyak orang yang mengatakan, tunggu misalnya nanti saya bisa jadi ini baru saya bantu. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kadang-kadang kalimat itu sebenarnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena memang hidup ini adalah hidup yang yang diatur oleh Tuhan. Kita sungguh tidak pernah tahu kapan hidup kita ini berakhir di tengah-tengah dunia ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, apapun yang bisa kita lakukan itu adalah bentuk dari tindakan itu. Maka kasih itu menjadi gaya hidup orang percaya. Seharusnya Bapak Ibu, kasih ini menjadi gaya hidup orang percaya. Dan malam hari ini sekali lagi saya jarang sekali mengkhotbahkan tema ini, tetapi malam hari ini saya mengkhotbahkan tema ini karena kemarin saya berbicara tentang kadang-kadang murid Tuhan itu sulit mengerti. Bahkan orang Kristen pun sulit mengerti tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah kasih Kristus itu menjadi teladan.
bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan gambar yang saya perlihatkan di depan ini. Ini adalah sebuah teladan. Ini adalah sebuah kasih yang besar. Maka kasih Yesus itu mengasihi tanpa syarat, Bapak Ibu. Artinya tanpa syarat artinya Tuhan tidak menuntut apa yang dia lakukan di atas kayu salib untuk kita lakukan. Dia hanya minta kepada orang percaya, dia hanya minta kepada kita sebagai anak Tuhan, percaya saja Bapak Ibu, beriman, setia dan taat. Itulah yang dia minta di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka kalau kita melihat Yesus mengasihi tanpa syarat, mengampuni orang berdosa, bahkan rela berkorban sampai mati. Nah, ini adalah bentuk kasih itu, Bapak Ibu ya. Jadi kasih itu bagian dari gaya hidup kita sebagai orang beriman. Ini berarti standar kasih orang percaya bukan sekedar kasih manusia biasa, tetapi kasih seperti Kristus. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, saya mau mengatakan kepada kita, kasih Kristus itu harus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya berikan satu ya Bapak Ibu ya, satu contoh ya Bapak Ibu. Ini yang kita akan lihat besok ya Bapak Ibu. Perhatikan, dia lahir itu 1940. 1940 berapa umurnya Bapak Ibu? Berapa umurnya? 1940 itu udah di atas 80 lebih Bapak Ibu. Dan orang ini Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, orang Kristen walaupun gak mutlak ya, walaupun gak mutlak, banyak juga orang non Kristen yang begitu baik juga. Tetapi saya katakan, kalau orang Kristen yang semakin dewasa hidup di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup dia, maka dia akan menjadi orang yang akan semakin merendahkan diri kepada orang lain. Beda dengan dunia Bapak Ibu. Kalau dunia itu semakin orang punya pangkat, jabatan, punya segalanya, mereka biasanya menunjukkan sifat sombong, sifat angkuh, seperti itu ya, sifat tinggi hati. Tetapi biasanya orang Kristen yang betul-betul mengenal Tuhan, saya mau katakan kepada kita, maka dia akan menjadi orang yang merendahkan diri. Bahkan dia selalu mengatakan bahwa dia hidup itu hanya sebatas anugerah pada Tuhan. Nah, saya mau katakan, beliau adalah bukan orang kecil Bapak Ibu ya. Beliau adalah orang besar. 80 lebih tahun masih keliling. Maka saya katakan masa tua masih gaspol. Gaspol artinya masih gas, tidak mengurangi pelayanan dia. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dari gereja dia, dari hal-hal yang dia dirikan, ini hanya beberapa hal yang saya catat ya. Mendirikan gereja Reform Injili Indonesia, kemudian mendirikan STT Reform Injili Indonesia, mendirikan Reform Millennium, kemudian Center Indonesia, kemudian mendirikan Aula Simfonia Jakarta. Itu besar sekali biayanya Bapak Ibu. Dan saya pernah mendengar bahwa satu piano di dalam gerejanya ini, satu piano Bapak Ibu, itu harganya 3 miliar. 3 miliar harga pianonya. Nah, saya mau katakan apa Bapak Ibu? Tetapi apakah semuanya itu hanya untuk dia sendiri? Dia adalah ahli filsafat, dia adalah orang yang menulis buku, dia adalah orang yang berbicara keliling dunia, bukan berbicara keliling Indonesia Bapak Ibu, berkeliling dunia. Tapi segala sesuatu yang dia bangun, segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidup dia, itu semata-mata memberikan hidup, memberikan kasih, karena teladan itu adalah yang di atas ini. Ini teladannya Bapak Ibu. Kasih Yesus rela mati, rela berkorban untuk kita manusia berdosa. Dan salah satu orang ini, ya saya katakan, dia juga adalah orang yang meneladani Kristus di dalam kehidupan dia Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kalau saya lihat diri saya ya, walaupun saya lihat diri saya, lihat pelayanan saya, kadang-kadang secara manusia, kadang-kadang apa namanya Bapak Ibu ya, kadang-kadang rasanya nggak mampu seperti itu ya, udah di sini seperti itu ya. Tapi berpikir lagi bahwa tidak seberapa seperti itu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang besar itu. Mereka hidup betul-betul menyerahkan hidup sampai mati untuk melayani Tuhan. Maka saya punya kerinduan di dalam diri sendiri ya Bapak Ibu, punya kerinduan dalam sendiri supaya tetap setia di dalam mengikut Tuhan.
sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala jerih payah lelah yang kita lakukan, maka kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu, ini gereja ini mampu tampung 8.000 orang, Bapak Ibu. 8.000 orang, tapi masih kecil dibanding GBI Mawar Saron seperti itu ya. Kalau GBI Mawar Saron itu yang punya Pak Yohanes Nahwai itu mampu tampung 10.000. Ada lagi yang paling besar lagi, kalau tidak salah di Surabaya, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, mereka orang ini adalah melakukan apa yang dia bangun dalam kehidupannya itu semata-mata untuk orang mengenal Kristus. 80 lebih tahun, besok datang lagi di Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Kalau tidak salah 2013 dulu dia pernah datang di Kalimantan Barat, tetapi puji Tuhan di tahun 2026 ini beliau diberikan kesempatan lagi untuk datang di tempat kita di Kalimantan Barat. Saya nggak yakin Bapak Ibu tahun-tahun berikutnya di umur yang 80 lebih ini kita akan ketemu dia lagi seperti itu ya. Tetapi di masa tua dia menjadi orang yang sekali lagi masih gaspol, masih gas terus dalam melayani Tuhan. Dan inilah yang saya mau katakan kepada kita, kasih itu adalah meneladani Yesus Kristus, menjadi teladan bagi dia. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi ya. Bapak Ibu perhatikan, sebuah ilustrasi yang saya mau katakan kepada kita, ini tentang lampu ya, tentang lampu ini. Kemudian seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana orang tahu kita ini orang Kristen?" Ini pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa jawab jawaban dari ayahnya. Ayahnya katakan begini, seperti lampu di malam hari. Orang tahu ada lampu karena ada cahayanya terlihat. Perhatikan Bapak Ibu. Orang tahu ada lampu karena cahayanya terlihat. Seperti ini kan? Nah, demikian juga orang Kristen. Orang tahu kita murid Kristus bukan karena kita berkata, "Saya orang Kristen, saya pengikut Tuhan, saya beriman kepada Tuhan." Tapi karena kasih kita yang terlihat. Inilah yang di dalam ilustrasi saya mengatakan, ini adalah lampu itu terlihat karena ada cahaya yang keluar. Demikian juga orang Kristen, maka kita disebut orang Kristen, ada kasih yang terlihat di dalam diri kita karena kita meneladani Kristus Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, kasih itu menjadi tanda murid Kristus. Maka di situ dikatakan Yesus berkata bahwa dunia akan mengenal murid-muridnya melalui kasih mereka. Artinya apa? Bukan hanya dari pengetahuan Alkitab, bukan hanya dari kegiatan ibadah, tetapi dari cara kita mengasihi sesama. Bukan sesame ya, sesama. Ketika orang percaya hidup dalam kasih, gereja menjadi kuat, kesaksian menjadi nyata, dunia melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita renungkan ya. Ini pertanyaan yang saya berikan kepada kita. Bagaimana kita hidup dalam perintah Tuhan? Sulit atau mudah? Sulit Bapak Ibu. Maka banyak orang tidak sanggup hidup di dalam Tuhan ya. Ketika ada pergumulan masalah yang terjadi, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi sebelum kita meninggalkan Tuhan, harusnya kita lebih dahulu mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, karena Dia lebih tahu dahulu memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan kepada kita, bagaimana kita hidup di dalam perintah Tuhan? Mulailah dari keluarga, saling menghargai dan mengampuni. Dan yang kedua adalah di gereja saling mendukung dan melayani. Dan selanjutnya adalah di masyarakat, menunjukkan kasih melalui tindakan nyata. Kasih yang nyata membuat orang lain melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, mengampuni itu belajar, mengasihi itu belajar, merendahkan diri itu juga belajar Bapak Ibu. Yang namanya menyombongkan diri, kemudian menjadi orang jahat, itu nggak perlu belajar. Karena apa? Karena itu sudah ada natur di dalam
kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya hanya rindu sebagai orang percaya. Maka tadi dikatakan ayat 31, sesudah Yudas pergi, Yesus kasih perintah. Tapi kita mau lihat model Kristen seperti Yudas itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini model Kristen seperti Yudas. Ini Yudas. Bapak Ibu perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini duit, Bapak Ibu, 30 keping perak. Setelah dia jual Yesus, awalnya dia senang, dia bahagia dapat duit, ya. Tapi setelah dia tahu kesalahan terbesarnya adalah mengkhianati Tuhan, maka uang ini pun tidak dia nikmati dalam hidup dia. Kemudian ini model yang kedua, dia cium Yesus. Kepada orang-orang tentara Romawi pada waktu itu, orang yang saya cium itulah, dialah yang harus ditangkap. Dan Bapak Ibu, ini model Kristen pada zaman dulu. Ini model Kristen Yudas, ya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu kepada kita, ya. Kalau Bapak Ibu saya perintah, ya, dalam arti begini. Kita sering mendapatkan model orang Kristen yang seperti Yudas di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita sebagai orang bermasyarakat. Tapi dengan penuh di hadapan Tuhan, saya memohon kepada orang Kristen yang saya beritakan firman kita semua pada malam hari ini, kalau bisa jangan sampai ada virus atau bakteri orang yang seperti ini yang masuk di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, virus bakterinya itu apa, Bapak Ibu? Kita lihat, Bapak Ibu, ya. Ada beberapa 3 ciri yang saya mau katakan sebagai penutup pada malam hari ini. Kita akan lihat. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya jauh. Yudas selalu bersama dengan Yesus, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia mengikuti Yesus secara lahir dia, tetapi batinnya tidak berubah. Nah, kemarin kami sudah dibina seperti itu sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis. Sekali lagi Bapak Ibu, yang membuat hidup kita itu jauh daripada Tuhan memang sumbernya dari hati kita. Yang membuat pertikaian, perpecahan itu dari hati kita. Bahkan dari perkataan kita. Itu membuat kehancuran di dalam kehidupan banyak orang. Maka saya mau katakan, ciri-ciri seperti inilah jangan sampai tertular di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah ini, Bapak Ibu. Walaupun kita berkata uang itu penting, memang uang itu penting, Bapak Ibu. Nggak ada kita yang nggak butuh uang. Tetapi Yudas itu bagian dari orang yang sangat perlu duit. Tetapi begini, Bapak Ibu, mengutamakan uang daripada Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus demi 30 keping perak. Itu di dalam Matius, ya. Hatinya lebih terikat pada uang daripada pada Tuhan. Maka saya selalu punya kerinduan, seandainya Bapak Ibu Tuhan izinkan saya menjadi nanti orang yang tanda kutip, ya, lebih hidup daripada orang lain, maka jangan sampai hati saya bergantung kepada ini, Bapak Ibu, ya, kepada uang. Uang kita perlu, tetapi Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir ciri-cirinya adalah tampak rohani, tetapi hidup dalam dosa. Dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa Yudas sering mengambil uang dari kas murid. Ia terlihat seperti murid yang setia, tetapi di dalam hidupnya tetapi diam-diam hidupnya dalam dosa. Ini model Kristen seperti Yudas, Bapak Ibu. Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi orang-orang yang meneladani orang-orang yang hebat seperti ini, ya. Orang-orang yang berjuang demi apa yang dia kenal, yaitu adalah tentang Kristus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang keras ini mendidik kita menjadi orang-orang yang semakin hari dewasa, menjadi orang Kristen yang semakin hari berbijaksana, dan kita menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang sangat singkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Sebelum ajal menjemput kita, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus dan menyadari kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Mari kita